illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran 1 untuk yang pertama-tama adalah IPA dulu. Kita akan belajar IPA mengenai apa? Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti dia mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu jelas berbeda. Kalau pertumbuhan itu adalah perubahan bentuk dan adanya pertambahan atau perubahan ukuran tinggi dan bobot atau berat tubuh. Sedangkan perkembangan adalah prosesnya, proses tentang pematangan fungsi alat tubuh. Contoh, alat perkembangbiakannya, kemampuan bergeraknya, kemampuan bicara, kemampuan berpikir, itu termasuk perkembangan. Yang kedua, di sini Pak Kolis memberikan gambar siklus hidup kucing dan ayam. Yang pertama-tama, kalau kita mengamati gambar tersebut, berawal dari kucing beranak. Kemudian, anak kucing yang masih kecil mengalami pertumbuhan menjadi kucing muda. Kemudian, dari kucing muda menjadi kucing dewasa tentunya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang perlu kita amati adalah dari siklus ini antara anakan dan indukan bentuknya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau hampir sama. Yang kedua adalah siklus hidup ayam. Ayam bertelur, telurnya kemudian dirami, menetas menjadi sebuah anak ayam, mengalami pertumbuhan menjadi ayam muda, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Itu adalah siklus hidup ayam. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Ya, tadi hampir sama antara anakan dan indukan, sehingga tidak mengalami perubahan bentuk hidup pada setiap siklus hidupnya. Pembelajaran yang kedua, kita akan mencirikan siklus hidup daur hidup pada serangga. Ya, siklus hidup setiap hewan tentunya berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau tidak mengalami. Metamorfosis pun dibagi, ada yang disebut metamorfosis hewan sempurna dan yang tidak sempurna. Sebelum Pak Kolis melanjutkan penjelasan pada metamorfosis sempurna, metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap proses perkembangannya. Masuk ke metamorfosis sempurna. Kalau kita mendengar kata-kata metamorfosis sempurna, jadi hewan mengalami perubahan bentuk, pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi antara anakan dan indukan berbeda bentuk. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya adalah kupu-kupu. Berikut Pak Kolis berikan gambar siklus hidup kupu-kupu ya. Berawal dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat yang kita kenal ulat, berubah menjadi sebuah kepompong atau pupa. Pupa ini kemudian sekian lama, sekian waktu, keluarlah sebuah kupu-kupu muda yang kemudian tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Ingat ya urutannya. Yang berikutnya, nyamuk.
tidak hanya kupu-kupu, nyamuk juga tergolong metamorfosis sempurna. Metamorfosis yang perubahannya signifikan atau berubah pada setiap prosesnya. Jadi bentuk antara indukan dan anakan jelas berbeda karena sempurna. Awalnya nyamuk bertelur, kemudian telur itu tumbuh petas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik ini kemudian berubah menjadi sebuah pupa atau kepompong. Nah, pupa ini terus bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah nyamuk dewasa. Yang berikutnya adalah metamorfosis lalat, ya. Tadi sudah dijelaskan kupu-kupu, sudah dijelaskan lalat, nyamuk. Sekarang Pak Koli jelaskan tentang lalat, ya. Mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman istilahnya saja yang berbeda. Bisa diamati pada gambar yang Pak Kolis berikan. Sudah ya, jelas bentuknya antara anakan dengan indukan berbeda. Karena lalat ini juga termasuk metamorfosis sempurna. Yang berikutnya ada yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Kalau sempurna tadi itu adalah hewan yang mengalami perubahan pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan. Bedanya dengan yang tidak sempurna adalah perubahan bentuknya hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, bedanya adalah bentuk anakan dan indukannya itu hampir sama atau tidak ada perbedaan atau perubahan. Jadi bedanya itu. Contohnya adalah belalang. Kita amati gambar belalang. Ini adalah siklus hidup dari belalang yang awalnya dari telur, kemudian telur itu diletakkan dalam tanah, menetas menjadi nimfa 1. Nimfa 1 itu atau belalang muda, belalang yang belum memiliki sayap. Nimfa 1 ini kemudian tumbuh menjadi nimfa 2. Nimfa 2 mengalami pergantian sayap dan kulit, tumbuh menjadi nimfa 3 dan kemudian menjadi belalang dewasa. Perhatikan bentuk antara anakan dengan indukan tentunya tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan atau diartikan hampir sama antara anak dan induk. Yang berikutnya selain belalang adalah kecoa. Nah, kecoa ini silakan diamati. Kenapa dia tergolong metamorfosis tidak sempurna? Karena antara bentuk anakan dan indukan hampir sama. Kalau anakan belum memiliki sayap, sedangkan yang dewasa memiliki sayap dan warna kulit yang berbeda. Yang berikutnya adalah capung. Perhatikan bentuk capung. Ya. Bentuknya hampir sama. Jangkrik pun juga sama. Bentuknya seperti itu, prosesnya seperti itu. Tergolong metamorfosis tidak sempurna dikarenakan sama ya antara nimfa jangkrik yang masih muda dengan jangkrik dewasa, bentuknya hampir sama atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, ini adalah inti. Di pembelajaran 2 ini, anak-anak membandingkan antara metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Yang Pak Koli sampaikan adalah di sini metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang ya.
kupu-kupu sempurna sedangkan belalang tidak sempurna. Yang pertama, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Sedangkan telur belalang menetas berubah menjadi nimfa atau langsung menjadi belalang muda. Kemudian, bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Kalau tadi anak-anak memperhatikan antara bentuk ulat yang baru menetas dengan kupu-kupu tentu sangat berbeda. Itulah dinamakan metamorfosis sempurna. Sedangkan yang tidak sempurna adalah bentuk nimfa yang baru menetas itu menyerupai atau sama dengan induk belalang dan seterusnya. Bisa dibaca. Nah, kita ganti pembelajaran langsung ke IPS ya. IPS ini kita belajar menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Negara kita adalah negara agraris yang banyak ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Ada daerah pegunungan, ada pantai, ada dataran rendah, dan ada dataran tinggi. Berikut bagannya. Silakan diperhatikan bagannya. Setiap tempat atau dataran memiliki ciri-ciri dan jenis tanaman yang cocok untuk ditanami. Antara dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan dataran rendah tentu memiliki ciri-ciri yang berbeda dan jenis tanaman yang berbeda pula. Silakan dibaca. Nah, ternyata ada kaitan hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Contoh, pada lingkungan pegunungan tentu potensinya sangat berbeda, anak-anak. Potensinya di daerah pegunungan itu cenderung untuk ditanami satu pada perkebunan teh, karet, kentang, ataupun wortel. Ya, ada teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencahariannya pun sesuai dengan lingkungannya. Biasanya masyarakat di pegunungan itu memiliki mata pencaharian petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Kita lihat pada lingkungan dataran tinggi, tentu berbeda dengan lingkungan dataran tadi ya, pegunungan tadi, jelas berbeda. Pada dataran tinggi, tanaman yang berpotensi hidup adalah brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Pekerjaannya pun juga berbeda kalau kita bandingkan dengan pegunungan tadi. Masyarakat yang hidup di lingkungan dataran tinggi biasanya petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Dataran rendah. Nah, potensi alam atau tanaman yang cocok untuk ditanami pada lingkungan dataran rendah seperti padi ya yang ada di lingkungan kita, atau jagung, mangga, kayu jati, atau kedelai. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat yang hidup di dataran rendah pun berbeda, anak-anak. Biasanya sebagai petani, sebagai pedagang, peternak, ataupun buruh atau karyawan. Lingkungan pantai, jelas ini sangat jelas, sangat mudah kita pahami bahwa potensinya adalah ikan, ya, kerang, ada juga petani garam, ada juga pohon kelapa dan terumbu karang. Pekerjaannya pasti adalah sebagai nelayan, pedagang ikan, petani garam, ataupun pengrajin.
Jadi pekerjaan atau mata pencaharian orang yang hidup di lingkungan pantai tidak hanya sebagai nelayan, tetapi juga sebagai ada yang pedagang ikan, ada yang petani garam. Jadi setelah kita belajar tadi, ternyata potensi mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat ada hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya, ini sudah kita pelajari di semester 1 tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, Pak Koli sudah menjelaskan berkali-kali sebelumnya. Kata kuncinya adalah tidak akan habis dan dapat digunakan terus-menerus. Jadi kata kunci yang kita ingat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak cepat habis dan digunakan terus-menerus. Contohnya adalah air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sedangkan berikutnya, ini pemanfaatan untuk kehidupan manusia. Angin, pembangkit listrik. Air, untuk kemudian budidaya, pasar terapung. Tanah, untuk kerajinan gerabah. Tanaman, untuk sumber makanan. Yang berikutnya adalah tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kata kunci yang kita ingat adalah cepat habis apabila digunakan secara terus-menerus karena jumlahnya terbatas. Contohnya adalah batu bara. Pokoknya barang-barang tambang. Ada emas, minyak bumi. Dan sebenarnya tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Nah, ini anak-anak tabel atau contoh ini berisi tentang jenis SDA yang tidak dapat diperbarui. Ada minyak bumi, itu bisa digunakan untuk aftur, bahan bakar pesawat terbang ya. Jadi kalau pesawat terbang itu bahan bakarnya namanya aftur. Sedangkan bensin itu digunakan untuk motor kita biasanya ya kan. Nah, yang kedua biji besi, bauksit, marmer, belerang, nikel, dan grafit sudah ada manfaatnya masing-masing. Kita masuk pada pembelajaran 2 SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, tentang menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk itu kita perlu pelajari banyak hal tentang teknik menyanyi. Salah satunya adalah ketukan. Apa itu ketukan? Ketukan itu adalah lamanya suatu nada yang dinyanyikan atau dibunyikan. Ada ketukannya masing-masing setiap lagu. Nah, untuk menghitung nilai ketukan, kita gunakan satuan ketukan. Untuk menghitung ketukan, kita gunakan satuan ketuk. Perhatikan melodi berikut. 5, 7, 1, 2. 5 itu adalah nada sol, 7 nada si, 1 nada do, 2 nada re. Nada sol kata 5 memiliki nilai 4 ketuk. Dinyanyikan, dibunyikan selama 4 ketukan. Si nilainya 3 ketuk. Do nilainya 1 ketuk. Re memiliki nilai 2 ketuk. Yang perlu diperhatikan adalah panjang atau lama ketukannya. Sol 4 ketuk, si 3 ketuk, do 1 ketuk, re 2 ketuk.
Di dalam bunyi, panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Lambang legatura berbentuk garis yang melengkung ke bawah. Lambang legatura berbentuk garis lengkung ke bawah, seperti gambar yang ada di PowerPoint. Yang berikutnya adalah pembelajaran kelima, menjelaskan tempo tinggi rendah nada. Tempo sudah kita pelajari pada semester 1. Tempo adalah cepat atau lambat lagu dinyanyikan, ya. Kadang kita nadanya cepat, kadang lambat. Tentu ada tempo pada masing-masing lagu yang kita nyanyikan. Perhatikan berikut. Ini ada lagu Kebunku, ya. Tempo lagu ini adalah moderato. Temponya moderato. Artinya lagu Kebunku ini dinyanyikan sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dan Pak Kolis berikan contoh macam-macam tempo lagu. Ada namanya tempo cepat, disebut allegro. Tempo cepat, allegro. Contoh lagunya adalah Indonesia Tetap Merdeka, Cublak-Cublak Suweng, itu menggunakan tempo cepat. Sedangkan tempo lambat atau disebut andante, contoh lagunya adalah Nyur Hijau dan Butet. Kemudian ada tempo sangat lambat, disebut grave. Contohnya adalah Bagimu Negeri. Tadi yang kita jelaskan, selain ada tempo cepat, tempo sangat lambat, ada juga tempo sedang atau moderato. Tempo sedang disebut moderato. Contoh lagunya adalah Desaku Yang Kucinta, Tanah Airku atau Soleram. Yang terakhir adalah ada tempo yang bernama Orang Berbaris, disebut Marsia, tempo Marsia. Contohnya adalah Berkibarlah benderaku, Indonesia Raya, merah putih maju tak kenal. Tentunya kita dalam menyanyikan lagu harus sesuai dengan tempo tinggi rendahnya. Agar apa? Jika lagu yang kita nyanyikan sesuai tempo tinggi rendah nada, maka lagu yang terdengar akan merdu. Beda dengan asal-asalan menyanyikannya tanpa berpaduan, tanpa tempo yang tinggi rendah, maka tidak akan menghasilkan lagu yang terdengar merdu. Nah, untuk hari ini pembelajaran hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 ada 3 pertanyaan. Silakan dikerjakan, kemudian nanti dikirimkan ke Pak Kolis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.